RM update Instagram usai konferensi pers Min Hee-jin. CEO Edor Min Hee-jin mengadakan konferensi pers pada tanggal 25 April 2024 untuk mengatasi perseteruannya saat ini dengan HYBE. Selama konferensi pers, dia mengklaim bahwa pendiri dan ketua HYBE Bang Si-hyuk juga dikenal sebagai Hitman Bang atau Bang PD. Awalnya juga ingin mendebutkan girl group di bawah perusahaan tersebut karena ARMY yang cemburu. Selain itu, HYBE mengungkap Min Hee-jin karena berkonsultasi dengan dukun mengenai pekerjaannya. Menjelang konferensi pers CEO Edor Min Hee-jin pada tanggal 25 April 2024, HYBE mengeluarkan laporan mengejutkan yang mengklaim Min Hee-jin dikendalikan oleh seorang dukun. HYBE telah merilis klaim bahwa Min Hee-jin meminta nasihat dukun tentang cara mengelola Edor. Dia diduga telah berbagi percakapan dengan seorang dukun pada tahun 2021 yang menyarankan dia untuk mengambil alih perusahaan itu dalam waktu 3 tahun. Tahun 2021 adalah tahun di mana ia mendirikan Edor sebagai perusahaan patungan dengan HYBE dan menerima opsi saham Edor dari HYBE. HYBE mengklaim bahwa garis waktu saat dia meminta nasihat dukun sama dengan garis waktu saat dia mencoba untuk merebut hak pengelolaan. Ia juga membahas pembelian saham HYBE yang ia pegang dengan dukunnya. Dilaporkan juga bahwa dia telah mendiskusikan wajib militer BTS dan lebih banyak lagi dengan dukun itu. Ketika dia meminta nasihat apakah akan mendukung mereka memasuki militer atau tidak, dukun itu menyarankan bahwa akan menguntungkan Min dan Edor kalau mereka tidak menerima pengecualian. Menurut cuplikan yang dirilis dalam laporan HYBE, Min mengklaim bahwa dia akan mendapat manfaat kalau BTS pergi. Karena BTS adalah grup yang sukses dan populer, ketidakhadiran mereka hanya akan memberinya kesempatan untuk membuat grup mengisi kekosongan itu. Min Hee-jin mengatakan, apakah BTS akan wajib militer atau tidak? Dukun mengatakan mereka akan melakukannya. Min Hee-jin mengatakan, baiklah, lebih baik bagiku kalau BTS wajib militer, kirimkan mereka, lol. Bagaimana menurutmu? Dukunnya menjawab, aku akan mengirim mereka ke tentara, bukannya mereka mendapat medali emas atau semacamnya. Min Hee-jin mengatakan, kupikir aku akan mendapat untung kalau mereka tidak ada di sini. Min Hee-jin juga tanggapi langsung tuduhan yang mengklaim Bang Si-hyuk menirunya untuk BTS. CEO Edor Min Hee-jin menanggapi laporan bahwa dia menuduh pendiri HYBE Bang Si-hyuk meniru dirinya untuk BTS. Saat konferensi pers, Min Hee-jin langsung menanggapi komentar itu. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk bekerja bersih dan tidak menggunakan trik atau metode apapun dalam pekerjaannya. Tujuanku selama bekerja adalah bersih dan tidak mencari trik atau cara lain. Aku selalu memikirkan seberapa jauh aku bisa sukses dengan melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebagai seseorang yang menerima tantangan karena rasa ingin tahu, aku merasa gangguan tidak nyaman. Jadi, bagiku tidak masuk akal kalau ada tuduhan perampasan hak pengelolaan, kata Min Hee-jin. Dia kemudian secara langsung berbicara tentang klaim yang dia katakan bahwa HYBE meniru dia dengan BTS. Dalam pernyataannya, dia mengatakan HYBE telah melakukan segalanya untuk keuntungannya, tapi hal-hal yang diungkapkan adalah salah. Secara khusus, dia menyatakan bahwa komentar tentang BTS tidak benar. Setiap orang yang mengenalku tahu bahwa aku punya stok dan telah menerima sesuatu. Hal-hal yang diungkap HYBE hanya untuk keuntungan mereka saja. Bagi aku, semuanya salah. Kenapa mereka menghitung hal seperti itu? Itu tidak masuk akal. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa BTS meniruku, kata Min Hee-jin. Saat berbicara di HYBE, dia mengubahnya menjadi pertanyaan bagi perusahaan. Bertanya-tanya kenapa mereka mencoba menjadikannya orang aneh dengan pernyataan mereka. Sebaliknya, aku ingin bertanya pada HYBE bagaimana mereka bisa melakukan hal ini. Aku ingin bertanya kenapa mereka bekerja keras untuk menjadikanku orang yang aneh, kata Min Hee-jin. Min Hee-jin juga dituduh kemunafikan setelah mengkritik Elite diduga memanfaatkan New Jeans. Perkembangan terkini dalam industri K-pop telah meningkatkan pengawasan terhadap Min Hee-jin Edor setelah dia menuduh HYBE dan anak perusahaannya Believe Lab merusak grupnya, New Jeans, dengan girl group baru mereka yang debut Elite. Min mengklaim bahwa branding dan konsep Elite punya kemiripan yang mencolok dengan New Jeans, sebuah tuduhan yang dia gambarkan sebagai upaya yang disengaja oleh HYBE untuk meniru kesuksesan grupnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Han Kyung pada 22 April 2024, Min mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan HYBE mengancam identitas unik dan nilai merek New Jeans. Ia menuding kesamaan kedua kelompok tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan strategi HYBE yang dilatar belakangi oleh keuntungan. Menurut Min, Edor telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan Believe Lab tetapi tidak berhasil. Dalam pernyataannya, Min Hee-jin bahkan mengatakan, Edor tidak ingin Elite dan New Jeans dikaitkan dengan cara apapun. Kami tidak berniat mengizinkan siapapun untuk mempromosikan diri mereka menggunakan frasa seperti grup Dongseng New Jeans hanya dengan grup tersebut debut di bawah payung HYBE.
Tapi sikap ini menimbulkan tuduhan kemunafikan dari netizen Korea yang mengklaim bahwa New Jeans sendiri pada awalnya dipasarkan sebagai sister group BTS, sebuah taktik yang digunakan oleh HYBE untuk meningkatkan visibilitas mereka. Berita utama dari debut New Jeans dan partisipasi mereka dalam video musik BTS Permission to Dance dikutip sebagai bukti strategi promosi khas HYBE yang menguntungkan artis baru dalam postingan viral Deku. Netizen berpendapat bahwa Min Hee-jin sekarang mengkritik praktik yang membantu mendirikan New Jeans. Mereka mengklaim bahwa memanfaatkan ketenaran grup mapan seperti BTS untuk memperkenalkan artis baru adalah strategi yang umum dan efektif dalam K-pop yang juga dimanfaatkan oleh idol. Tentu saja, ARMY kesal setelah laporan HYBE dan konferensi pers Min Hee-jin. Beberapa bahkan bercanda bahwa pemimpin BTS RM harus kembali mengambil alih perusahaan. Di tengah perseteruan Min Hee-jin versus HYBE yang sedang berlangsung, RM melalui Instagram memperbarui kedua akun individualnya. ARMY merasakan kepastian di tengah kekacauan ini. Tapi beberapa orang berspekulasi bahwa pembaruan Instagram story terbarunya melalui archive mungkin merupakan respon halus terhadap drama saat ini. RM yang dikenal suka merekomendasikan lagu melalui media sosial membagikan Give Me Water oleh penyanyi penulis lagu folk rock Korea Han Dae-soo. Dia memposting setelah konferensi pers Min Hee-jin. Di Wikipedia ditulis, ia dianggap sebagai master folk rock Korea Selatan dan pelopor budaya hippie Korea Selatan 1960-an. Berdasarkan lirik lagu dan bahkan gambar covernya, ARMY mau tidak mau berspekulasi. Beberapa orang berteori bahwa RM mungkin mempostingnya hari ini karena berbagai tuduhan yang beredar. Sementara banyak penggemar sibuk mencoba membaca situasi yang tersirat dari postingan terbaru RM. Ini sebenarnya bukan pembaruan Instagram pertama sejak perseteruan dimulai yang membuat penggemar percaya bahwa dia secara halus merespon semua drama tersebut. Sebelumnya, baru-baru ini RM mengupdate Instagram story dengan foto masa lalu dirinya di sebuah pantai. Dia memberi caption dengan emoji tertawa dan hanya itu. Tapi RM secara historis menggunakan emoji tertawa di tengah-tengah drama publik. Tahun lalu dia menggunakan emoji ketika dia dengan sopan memanggil seorang biksu yang mempublikasikan kunjungan pribadinya ke kuil Hyeomsa di Gunung Jirisan. Aku bersyukur atas waktu yang dihabiskan di sana, tapi tidak menyangka akan ada artikel tentangnya, kata RM melalui Instagram. Begitu pula ketika seorang pegawai operator kereta api Korea Selatan, Korel, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari informasi pribadi RM, termasuk nomor foto dan alamatnya. RM menanggapinya dengan memposting tangkapan layar artikel dengan teks yang mewakili emoji. RM dikenal dengan hanya menangani masalah secara halus, tapi ia juga telah membuktikan dirinya tetap mengetahui informasi terkini meskipun jadwalnya sibuk. Baru-baru ini dia ikut serta dalam rap Drake versus Kendrick Lamar yang membagikan kolaborasi mereka tahun 2012, Fatigue Justice. Mengetahui RM, ARMY percaya pembaruan Instagram terbarunya adalah respon terhadap perselisihan idol dan HYBE, terutama karena Min Hee-jin kini datang untuk BTS. Mereka pikir dia mungkin tahu lebih banyak, tapi merasa dia tidak bisa berbicara lebih tentang isu itu. Satu hal yang pasti, RM tetap mendapat informasi dan mengintai apapun yang terjadi. Sementara itu, komentar CEO idol Min Hee-jin tentang BTS muncul kembali di tengah perseteruan dengan HYBE. CEO idol Min Hee-jin mengadakan konferensi pers pada tanggal 25 April 2024 untuk mengatasi perseteruannya saat ini dengan HYBE. Dilaporkan dia berusaha untuk merebut manajemen, tapi dia menyangkalnya. Selama konferensi pers, Min Hee-jin menanggapi laporan bahwa dia menuduh ketua dan pendiri HYBE Bang Si-hyuk, juga dikenal sebagai Hitman Bang atau Bang PD, meniru dirinya untuk BTS. Dia juga membantah pernah mengatakan hal itu. Setiap orang yang mengenalku tahu bahwa aku punya stok dan telah menerima sesuatu. Hal-hal yang diungkap HYBE hanya untuk keuntungan mereka saja. Bagiku semuanya salah. Kenapa mereka menghitung hal seperti ini? Itu tidak masuk akal. Ketika semuanya terungkap, kolaborasi Min Hee-jin di masa lalu dengan anggota BTS berada dalam perspektif baru bagi ARMY. Tahun lalu, BTS merilis album solonya Layover menjelang wajib militernya. Outlet media Korea melaporkan bahwa V telah meminta Min Hee-jin untuk berkolaborasi dengannya dalam usaha solonya. Dia terlibat dalam arahan kreatif proyek itu. Aku gugup, tapi aku juga senang. Ini adalah album yang punya preferensi pribadiku. Akan ada banyak hal yang bisa ditampilkan. Aku mempersiapkannya sambil berpikir bahwa ARMY akan bahagia. Jadi aku harap kalian semua menantikannya. Kalian akan bisa melihat artis solo V yang akan menunjukkan sisi baru dan berbeda dari V BTS, kata V.
Min Hee-jin pun memberikan pernyataan saat itu. Dia mengungkapkan bahwa dia awalnya ragu untuk bekerja dengannya, mengklaim bahwa itu karena masalah jadwal. Tapi dia akhirnya menyetujui dan menerima lamaran itu karena passion dan suara V yang dia akui tidak akrab. Aku menerima tawaran itu akhir tahun lalu. Awalnya aku ragu-ragu karena masalah penjadwalan, tapi aku sangat tertarik dengan sikap dan semangat V, serta suaranya karena aku tidak terlalu mengenal suaranya. Yang aku ingin para penggemar perhatikan tentang ini adalah musiknya sendiri. Aku telah menyiapkan lagu yang mencerminkan selera pribadi V dan juga musik yang aku sarankan kepadanya. Kami fokus pada musik yang ingin kami kerjakan dan musik yang dapat kami nikmati dengan mudah, daripada musik yang gayanya familiar. Aku sangat sibuk, tapi menurutku kami punya produk yang sangat menyenangkan, kata Min Hee-jin. Komentar Min Hee-jin itu kini muncul kembali. Banyak ARMY yang mengaku bahwa mereka tidak pernah merasa nyaman karena dia berbicara tentang kolaborasi itu, seolah-olah itu adalah sebuah ketidaknyamanan. Netizen merasa simpati terhadap V di tengah perseteruan Min Hee-jin dengan HYBE. Mereka merasa dia berkomplot melawan dia, kelompoknya, dan perusahaan, sementara dia dengan polosnya bekerja di layover.